Hadis yang nomor 4 Mbak. Iya. Belen apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdulillah Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa abihi wa ummihi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi tahirin ajma'in. Thumma alhamdulillah jami'al ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'i was syuhada'i was shalihin wal ulama'i wal 'alimin wal musannifin wal mu'allifin wal mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin. ثم الحمد لله سيدنا أبي بكر الصديق والحمد لله سيدنا عمر بن الخطاب والحمد لله سيدنا عثمان بن عفان والحمد لله سيدنا علي بن أبي طالب والحمد لله سيدنا حسن والحمد لله سيدنا حسين والحمد لله سيدنا إمام أبي حنيفة والحمد لله سيدنا إمام مالك والحمد لله سيدنا إمام الشافعي والحمد لله سيدنا إمام الحنبلي والحمد لله سيدنا أولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم الحمد لله سيدنا أبي حسن الأشعري والحمد لله سيدنا عبد السلام والحمد لله سيدنا عبد العلي والمغير رضي الله عنه قدس الله سره ونور درجاته ويميت رجاته والحمد لله أولياء الكتاب الشريف وسائر الأولياء من الأنجم والآرف ثم الحمد لله ثم الحمد لله ستر القلوب بك ستر اليوم والحمد لله وعلى الكتاب أتباعنا وأبي والحمد لله جميع المسلمين والمسلمات كافة ثم الحمد لله kita setuju dan berbeda awas pada faham pada lancar pada amalkan bibaratil fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحديث الرابع Al-Hadis utawi hadis ar-rabi'i kang nomor 4 iku an Abi Abdurrahman bin Abdullah an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Ini yang biasa kita kenal dengan sebutan Ibnu Mas'ud. Ibnu macam itu dikatakan Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Radhiyallahu ta'ala anhu qala ketika sapa Abi Abdurrahman hadasana nyeritake ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa utawi kanjeng Nabi iku as-shadiqu wong kang bener wal masduku lan wong kang benerake utawa wong kang temen wong kang temenake. Anna ahadakum ngendikane anna ahadakum sak temene salah suci ira kabeh iku yujma'u den kumpulake apa khalquhu kedadiane ahad biwibadni ummihi ing dalem kandungane ibune ahad. Mana langsung yo ing dalem wetenge ibune ahad arba'ina ing mangsa 40 apane yauman dinane nutfatan rupa mani. Suma yakunu mongko tumuli ana sapa ahad iku alaqatan dadi darah kempel misra dalika sepadane mengkono-mengkono arba'ina yauman. Suma yakunu mongko tumuli ana sapa ahad ana iku mudghatan dadi kempel misra dalika sepadane mengkono-mengkono arba'ina yauman. Suma yusaru mongko tumuliten utus ilaihi maring ahad sapa al malaku malaikat
Fayang koko mongko nyebul sapa malak fihi ing dalem akad nyebul arruha roh. Fayang koko ya masang ya maksudnya. DKI roh pada ahad yang masih di dalam kandungan tersebut. Wa yumarulan dan perintah sapa malak di arba'in kalimatin kelawan papat pira-pira kalimat. Bikat bi rizqihi kelawan nulis rizkine ahad wa ajalihi lan ajali ahad wa amalihi lan amale ahad. Sakiyun lan dan tulis ana ta ana ahad ki mau wong cilaka au saidun utawa wong kecil. Mungkin baik ini kan. Fawallahi monggo demi Allah alladzi kang la ilaha ora ana pangeran iku maujud sebagai ruhu liyane anadi liyane Allah maksudnya. Inna akadakum satamane salah siji ira kabeh iku layak lamu yakti ngamal sapa ahad bi amali ahli jannati kelawan amali ahli jannah hatta mayakunu. Ini yang berarti ditulis nafi hatta mayakunu sehingga ora ono iku bainahu ing dalam antarane ahad wa bainaha lan ing dalam antarane jannah apa illa dirau kejaba angin sak dira fayas biku mongko digini alaihi ing atase ahad apa alkitabu pasti fayak malu mongko ngamal utawa nglakoni sapa ahad di amali ahli nari lawan amale ahli nar fayad khuluha mongko mlebu sapa ahad ing nar. Terus iki sepatu wa inna katakum lan sak temene salah siji ira kabeh layak lamu iku layak malu yakti ngamal sapa ahad bi amali ahli nar kelawan amali ahli nar hatta mayakunu sehingga ora ono iku bainahu ing dalam antaran ahad wa bainaha lan ing dalam antaran nar apa illa dira kejaba mung sak dira utawa amin mung sak dira fayas bibu monggo dingini alaihi ing atase ahad apa alkitabu pasti fayak malu mongko nglakoni sapa ahad bi amali ahli jannati kelawan amale ahli jannah fayad khuluha mongko mlebu sapa ahad ing jannah. Terus saking pawallahi terus demi Allah kang ora ana pangeran sak liyane Gusti Allah. Ini ngambil wawu kosam. Wawu kosam itu wawu yang dibuat sumpah. Wallahi, billahi, tallahi itu termasuk kosam. Kalau yang Al-Quran itu ya ada wal asyri semacam itu. Dulu ketika kita ngasih nahwu, kok isi kok wal asyri itu posisinya itu apa? Targetnya itu apa? Ternyata itu adalah wawu kosam, wawu untuk bersumpah. Inna ahadakum layak malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi kitabu fayamalu bi amali ahli nari fayadkhuluha. Ngeten iki nggih apa jenenge kita memang meyakini apa yang diberikan oleh Allah tujuan dan jawaban seseorang, tetapi kita itu dalam hakikatnya itu memang begitu, tetapi kita sebagai manusia harus tetap berusaha. Itu cerita-cerita dulu. Kalau cerita dulu ada orang pada zaman Bani Israel ada namanya Barseswa itu, dia itu ibadahnya sangat luar biasa, punya murid jumlahnya sangat banyak. Berapa itu? 600 atau 60 ribu ya. Itu bisa yang sunnah hawa bisa terbang di angkasa.
bisa maburin awan-awan. Kuwi dengan barokah ibadah bersesok tadi, tetapi Allah itu memang menghendaki bahwa bersesok itu termasuk ahli nar, sehingga setan menggodanya sampai akhirnya bersesok mati dalam keadaan kufur. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang, kalau di sekitar kita yang kedua ini, orang beramal sampai amalnya jelek, sampai mendekati ke neraka, itu pada akhirnya ya sudah ditulis ahli nar, pada akhirnya ya tetap baik, pada akhirnya terus tobat dan lain sebagainya, dan bisa mengantarkan dia sampai ke surga. Yang semacam ini ya di sekitar kita malah banyak yang nomor 2 ini. Dulunya nomor kaya ya termasuk awal itu beli dan lain sebagainya. Terus pada akhirnya tua-tua yang hidayah, tua-tua yang dituduh, tua-tua ya gelap tobat. Kalau ukuran-ukuran kita ya tetap tidak bisa mulus, tetapi ya kita tetap mohon kepada Allah, muka-muka anak ini orang termasuk yang nomor 1 banget. Amal apik, terus pada penghujung umurnya malah melakukan hal-hal yang bermaksiat sampai ke arah kekufuran. Semoga kita terhindar dari itu. Dan kita ya dari kecil memang sudah dididik dengan baik, ada min plusnya, ada maksiatnya, ada apa-apanya, ada baiknya, ada maksiatnya, ada baiknya, ada maksiatnya. Pada akhirnya kita memohon kepada Allah, kita digolongkan ahli jannah. Ketika kita membaca hadis ini, ya kita ya agak takut. Aku dulu ya mati kan, masalah kita amal dari kecil sudah berusaha baik, pada akhirnya dengar-dengar ini kaya ya mati, kaya ya pengen protes. Tetapi Allah kalau menghendaki orang baik itu akan selalu menuntun. Yang pasti kita akan selalu dituntun oleh Gusti Allah. Doa kita dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, itu setiap kita hayati sebisa mungkin semampu kita. Dalam sholat pun juga begitu. Kita dalam sholat berusaha selalu khusyuk, selalu bisa menghayati maknanya. Seperti dalam hadis terdahulu, ihsan itu apa? Seolah-olah kita menyembah Allah, kita melihat Allah di depan kita. Kalau itu tidak bisa, berarti pastikan bahwa Allah itu melihat kita. Ketika kita ngaji kuwi, kita ya ini 1 hari 2 hari sholat kita yang memang kita bisa hadir tenang, kita khusyuk membaca Fatihahnya, ya kita hayati maknanya. Iya karena dua, iya karena saya hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Terus hadis berikutnya ya Al-Hadithul Khamisu. Hadis yang nomor 5. Al-Hadisu utawi hadis Al-Khamisu kang kaping 5 iku an ummil mukminin. Selanjutnya an ummil mukminina, saking ummil mukminin Ummi Abdillah kang dadi ibuke Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Rupane Aisyah radhiyallahu anha qolas ngendika sapa Aisyah radhiyallahu anha. Qola ngendikane Aisyah itu qola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qola ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong iku
dasa nganyar-nganyari sapa man fi amrina ing dalem perkara ingsun hada rupane iki perkara hada ma hada rupane iki perkara ma ing perkara laisa kang ora ana iku minggu saking Islam Islam mangki rupane Islam laisa ora ana iku minggu saking Islam bahwa mongko ta'wima iku rodon dan tolak. Ini hadis yang biasa dipakai oleh orang sebelah. Biasanya kita memakainya menyambung atau kubu sebelah. Ini biasanya ini yuk ini terus. Setiap kita, bukan setiap ya, sering kita mendengarkan khotbahnya orang-orang minhum itu memakai hadis ini. Padahal apa yang mereka sampaikan itu beda dengan kita. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang meriwayatkan hadis ini yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kedua imam tersebut sama meriwayatkan hadis ini. Terus dari Imam Muslim sendiri, wa fi riwayati Muslim, wa fi riwayatkan yang dalam riwayat di Muslim kedua Imam Muslim, man utawi sapane wong. Nah ini secara kita yang diriwayatkan dari Imam Muslim, man amila rupane lafal man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa rodul yaman bodoh. Man utawi sapane wong iku amilan lakoni sapa man utawa ngamal sapa man amalan ing amal laisa yang ora ana iku alaihi ing atase amal apa amruna ing perkara ingsun apa perintah ingsun bahwa mongko utawi amal iku rodul dan tolak. Ini ya kita, kalau kita mencari dalil yang istimewa sampai detail, kita sangat kesulitan. Kita mengamalkan dalam konteks ini mungkin kita ya taklid itu ya. Taklid adalah taklid itu ikut kepada orang-orang terdahulu, orang-orang yang mengajar kita, guru-guru kita dulu, walaupun kita tidak tahu beliau itu mengambilnya dari mana. Itu taklid. Kalau taklid itu kan ya beda. Sebagian besar kita memang untuk kalangan kita itu ya itu taklid. Memang pokoknya ketika guru kita menganjurkan atau menyampaikan atau memerintahkan melakukan ini, walaupun kita tidak tahu dari mana hadisnya itu mana, Al-Qur'annya itu mana, kita tidak tahu, kita ikut guru-guru kita yang termasuk ahli sunnah wal jamaah, tidak dari golongan-golongan yang lain. Nah ini untuk kita semua, buat gede, buat cilik, buat tua, ini ketika kita mendengar apa yang kita dengar dari siapapun, bukan dari mubalek siapapun yang belum kita ketahui identitasnya, kita ya tetap hati-hati. Apalagi cah nom-nom. Cah nom-nom itu ketika mendengar itu, kita langsung dimasukkan. Dari ini begini, kita mudah terpengaruh. Apalagi itu dengan kalau ada komunikasi secara langsung. Saya juga pernah kontak langsung dengan orang-orang minhum itu. Dulu itu pernah aku yang dulu biasa ngelakok live kawasan cekak melu neng kalangan menunggu. Pada akhirnya setelah selesai menurut aku ya takok sebelah Mas yang disampaikan oleh Pak Ustadz jadi kan paham betul kok orang mungkin kok mas aku malu-malu ternyata ini ya seperti ini sama saja.
yang menjadi yang menjadi orang ustadznya itu ya mungkin ya paham, tetapi yang melingkari di kalangan tersebut ya mungkin ada yang tahu, ada yang belum, ada mungkin yang beras tidak. Tetapi kalau kita usahakan bisa mudah walaupun tidak 100%. Aku pun sendiri yang membacanya itu ya sangat kesulitan untuk bisa memahami membacanya kita ya jelas ada kurangnya, tapi tidaknya ya tapi untuk bisa memahami itu semua ya kita sangat kesulitan. Kata-kata bid'ah itu ya sangat dari dulu, dari Kanjeng Nabi itu ya pernah dibid'ahkan, terus dari Umar bin Khattab itu juga dalam melakukan sholat tarawih, itu ya pernah dibilang itu adalah bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada tuntunannya Kanjeng Nabi, tapi kita melakukannya. Itu bid'ah. Itu serangan-serangan yang sangat gencar dari pesantren dulu. Ketika aku masih di pesantren itu masih ada, sudah ada. Tapi dari guru-guru kita pesantren itu sudah bisa menangkal itu semua dengan ilmiah, dengan hadis, dengan ilmiahnya. Beliau memang mampu, punya kemampuan untuk bisa meyakinkan kepada santri-santrinya. Salah satunya kita harus kembali ke Quran dan hadis. Dan selama ini guru kita di Boyolali, apakah selama ini kita itu keluar dari Quran dan hadis? Apa yang kita lakukan itu keluar dari Quran dan hadis? Kan ya tidak, kita masih dalam lingkaran Quran dan hadis, masih di dalam Quran dan hadis. Kita yang masih mengkajinya, baik itu tafsir. Kalau hadis ya banyak, mana ada hadis Arba'in Nawawi ini, ada Bulughul Maram, ada Riyadhus Shalihin dan lain sebagainya. Nah itu untuk menangkal itu semua, untuk membentengi agar kita tidak terbawa dengan itu semua. Nah kita punya kewajiban juga. Orang-orang yang ada di sekeliling kita berusaha jangan sampai kecaplok mereka. Itu caranya ya lain ladang, lain belalang, lain ukur, lain ikannya. Kalau kita kecolongan nanti kita merasa sangat beda. Kenapa kita kok nggak bisa membentengi itu semua? Nanti kita sangat menyesal, sangat gitu. Tetapi kemampuan kita memang belum ada. Kadang memang belum ada. Kalau kontak langsung tetap tersinggung, tetapi kalau tidak itu ya itu tadi itu kita kecolongan. Makanya kalau kita andaikan kita berinteraksi dengan orang-orang semacam itu, kita memang sudah punya benteng yang kuat. Jangan sampai terpengaruh. Soalnya apa? Itu visi dan misinya itu sangat beda jauh dengan kita, termasuk dengan bernegara itu ya hadisnya ya sangat kayak contohkan bernegara sama bertetangga sama hidup ber-RT, bermasyarakat, nanti ber-RW dan seterusnya itu ya hadisnya itu ya sama. Itu kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ala ra'iyatihi. Kalian semuanya adalah pemimpin. Paling tidak kita memimpin diri kita sendiri. Dan setiap pemimpin itu akan ditanyakan kulukum ra'in mas'ulun ala ra'iyatihi, dan akan ditanyakan bagaimana caramu memimpin. Pokoknya ada pertanggungan jawab seperti proposal ya ada jinnya. Terus itu menjadi dasar kaidah fikih tasarruful imami ala ra'iyatihi manutun bil maslahat. Kebijaksanaan seorang pemimpin itu bisa RT, bisa RW, bisa lurah, bisa camat dan lain sebagainya.
terhadap rakyatnya itu dihubungkan dengan kemaslahatannya. Aku menyampaikan ini di ngaji malam Senin ya sore, pernah saya sampaikan secara umum itu ya pernah. Itu supaya apa? Agar setiap kita itu punya tanggung jawab, punya istilah nggak ngawur, istilahnya ya tetap nggak ngawur, tetap hati-hati. Kebijaksanaan seorang pemimpin itu dihubungkan dengan kemaslahatannya rakyatnya, itu kunci. Kalau itu sudah menjadi mendarah mendaging di setiap kita, saya yakin penyelewengan itu ya sangat minim. Katakanlah kalau kita itu tidak lurus 100%, lurus 100% itu ya sangat sulit. Tapi setidaknya itu bisa ditanggulangi dengan diri kita sendiri. Bayangkan kalau semuanya lepas dari itu, ya ngawur-ngawuran. Tetapi kalau seorang pemimpin punya itu semua, bahwa yang akan dilakukannya pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apalagi nyanyi Roma Irama itu ada. Semuanya akan dipertanggungjawabkan baik di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Itu resikonya malah juga. Jadi nak dihayati tenan itu ya sangat medeni. Tekanan ini di mana? Asroful imam ar-ra'iyati manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya itu harus berkaitan, ada hubungan kemakmuran, kesejahteraan kepada rakyatnya. Dan itu semua seorang pemimpin ya gitu. Makanya di antara kita kalau istilah merasa kita mampu itu ya jadilah pemimpin. Aku sendiri juga nggak punya ijazah formal itu ya jadi kepengen, tapi ya dukungan ke sana sangat tidak mungkin. Statusku yang SD tidak lulus, SD MI itu tidak lulus. Dulu itu pernah buat KTP, saya membuat KTP. Ternyata ijazah aliyahnya di pesantren itu tidak jalan karena dulu itu belum masuk ke kita. Sebenarnya ya sudah diurusi macam-macam tapi belum berhasil pada waktu itu. Untuk pertemuan ini saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.